Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Hafid. Gimana kabarnya Kang Andi? Sehat? Sampai detik ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali di Betul sekali. channel podcast yang Iya. orang Banten Selatan sangat cintai. Cek harapannya ya. Iya, kan kita bermimpi. Betul, bermimpi. betul. Jadi ini semua berawal dari mimpi kata berawal Bondan. dari mimpi, iya. Jadi nomor 1 se-Banten Selatan ini. Amin. Amin. Begitu. Di mana lagi kalau bukan di podcast Zona Merah milik kita. Oke. Makin lancar ya. Makin lancar. Seperti biasa karena kan kita sebetulnya bukan host beneran. Iya. Supir tembak biasa. Supir tembak yang punya mimpi besar. Betul Bang Hafid. Kang Andi, alhamdulillah di malam ini agak berbeda ya. Iya, betul. Kalau sebelumnya kita ngambil di episode sebelumnya kita di sore hari. Sore hari. Iya, dan sekarang mulai hari ini kita malam hari begitu. Malam hari. Agar biar kelihatan lebih fresh kita. Iya betul. Begitu. Sampai saya harus izin lagi sama istri. Izin lagi begitu ya. Karena acaranya malam begitu. Malam. Mau nginep nggak? Nanti di-cut ya. Nginep. Oke. Di episode kali ini Kang Andi kita kayaknya ini kedatangan tamu yang sama-sama spesial. Ya, dan luar biasa. Luar biasa. Bahkan tidak kalah dari tamu-tamu di episode sebelumnya. Mantap. Gitu. Karena kita sudah berkomitmen, teman-teman ya, sudah berkomitmen bahwa setiap episode Zona Merah akan menghadirkan tamu yang spesial. Betul. Iya, mantap. Tepuk tangan bro, tepuk tangan. Penonton bayaran mana penonton bayaran? Gitu. Oke. Saya harus bilang untuk tamu kali ini kalau saya bilang sih ini kayak cabai rawit. Cabai rawit. Kecil pedas anjir. Kecil pedas. Tidak hanya rasanya yang wah, tapi harganya juga wah. Mahal. Mahal Iya, begitu. Betul. Jadi cabai rawit. Penasaran? Kawan-kawan penasaran gak nih? Hah? Penasaran ya? Oke, kita langsung aja perkenalkan kawan kita, saudara kita, rekan kita, Muammar Adi Prasetya. Oke. Selamat datang Kang Amar. Siap. Oke. Dulur. Dulu. Nge-skema di aku dulu. Stok mall teh saya tahu tuh cereng ya. Santai aja. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Kabar Saya baik. panggilnya apa nih? Kang Muammar. Amar aja. Amar aja. Biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Amar ma'ruf nahi munkar. Mall naon gitu. Sieun ngalunjaknya. Sieun ngalunjak ke Amar pejabat. aja santai. Santai Santai ya. aja oke siap. Jadi Kang Amar terima kasih sudah datang ke podcast kita. Sengaja kita undang Kang Amar. Karena kita anggap Kang Amar ini adalah salah satu orang yang spesial. Amin. Kenapa bilang saya tadi seolah-olah cabai rawit? Badannya kecil, ya kan? Umurnya juga masih, Masih muda, 28 tahun ya? 27. 27. Lebih. Iya, 27 tahun. Tapi kapasitasnya lebih besar, lebih tinggi dari kita. Iya. Kalau kapasitas iya, kalau berat badan Pak Habib menang. Saya menang, tenang aja. Oke, sebelum kita ngobrol lebih Jauh? jauh gitu, saya coba akan bacakan dulu nih riwayat hidup dari Kang Amar. Nanti boleh sambil kita berjalan ya, nanti kita bahas. Kang Amar ini nama lengkapnya adalah Muammar Adi Prasetya ya. Betul. SPMAGR. MIGR. Oh iya, MIGR. Kurang lembur hese. Jadi Lain guru bahasa gelar Inggris bahasa berarti. Inggris. Lain guru bahasa Inggris. Oh, deui sih. Panggilan Amar ya. Tempat tanggal lahir Bayah. Oh di Bayah lahir ya? Lahir di Baya.
Baya 11 Februari. Enggak sebutin enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Oke, biar banyak yang ngucapin ulang tahun nanti. Baya 11 Februari 1997. Kamari. 97 saya masuk SMA. 97 Pak Andi. Beliau baru lahir. Iya, Bocil dong berarti. bocil. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa pelajar. Enak amat ini ya. Di KTP mahasiswa pelajar. Jadi KTP kan itu seumur hidup gimana Seumur nanti? hidup Mau nanti. diperbaiki? ya nanti kan bisa diedit-edit sedikit. Ini mahasiswa loh ini, mahasiswa ini. Kemudian alamat di Baya Barat, riwayat pendidikan SMP di Satu Baya ya. SMP 1 Baya, kemudian SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung, S1 Agribisnis Universitas Sriwijaya, Unsri di Palembang ya. Di Palembang. Di Palembang. Kemudian S2 Ekonomi Pertanian Universitas Pajajaran, Andi. Unpad. Iya Unpad. Pak Andi S2 di mana? Unip. Universitas Palabuhan Ratu. Kemudian riwayat pekerjaan, asisten peneliti program studi agribisnis Unsri ya. Kemudian sekretariat KPIU Kabupaten Serang. Apa itu KPIU? Kabupaten Project Implement Unit. Kabupaten Project Implement Unit. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Program IPD MIP Kementerian PUPR ya. 2001-2022. Oke, masuk. Yang terakhir ini supporting staff Komisi Irigasi Kabupaten Serang begitu Pak Andi. Mantap dan luar biasa Pak Andi. Ya. Jadi dan satu hal perlu penonton ketahui bahwa Kang Muammar ini adalah salah satu orang yang terpilih menjadi anggota legislatif di Kabupaten Lebak Dapil 4. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Jadi narasumber kita hari ini wakil saya. Wakil saya, saya mencoblos beliau. Saya tidak. Siap. Oke, tadi sekilas kita sudah bahas tentang riwayat hidup Kang Muammar, tapi kan tentu yang lebih lebih detail ya gitu. Kang Muammar bisa ceritakan kepada kita kalau tadi katakanlah SMP 1 Baya kemudian SMA-nya di Bandar Lampung. Kok bisa langsung dari Baya ke Bandar Lampung begitu? Jadi ada apa dengan betul, jarak antara Baya dan Bandar Lampung begitu? Ini tolong diceritakan Kang Muammar. Oke. Jadi yang pertama sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Kang Betul. Apit bahwa memang saya lahir di Bayah, Kang. Lahir di Baya. Cuman dikarenakan ayah dan ibu sama orang Bayah. Dua-duanya orang Baya. Ibu orang Bayah Barat, ayah orang Bayah Timur, Warung Lame. Cuman karena ayah dan ibu mencari nafkahnya ke Sumatera, Oh, ke Lahat, Sumatera Selatan. Saya dulu SD di Lahat, cuman lupa nyantumin nama SD. Kemungkinan dari proses lanjut sekolah ke SMA, ketika itu saya SMP, sedang proses pindah dari Lahat ke Bandar Lampung, ya saya dititipkan dulu ke nenek saya di Baya. di Baya. Oh. Sekambil menyelesaikan studi SMP. SMP. Iya. Berarti di Baya ini selama SMP? Selama SMP 3 tahun? 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah. Saya kelas 2 semester 2 pindah ke Baya sampai dengan lulus di SMP 1 Baya. Oh, berarti Sebelumnya di Lahat, Sumatera alumni Selatan. SMP 1 Baya berarti ya? Karena dinyatakan lulus di SMP Negeri 1 Baya, maka Alumni. SMP Negeri 1 Baya. Perlu diakui ya. Padahal mah sepotong doang di Bayah berarti. Mudah-mudahan ya. di aku. Berarti ayah dan ibu nih kalau boleh tahu artinya pekerjaannya ya, di bidang apa gitu? Ayah itu di BUMN, BUMN. PT Perkebunan Nusantara 7. Oh, PTPN ya, iya, PTPN. iya. Kalau di sini kan 8. 8 betul. Kalau di Lampung, Sumsel, Bengkulu itu 7. 7. Kalau ibu ASN di Pemprov Lampung. Pemprov Lampung. Oh, luar biasa ini. Ini Kang Amar kalau boleh tahu berapa bersaudara? Muammar 4 bersaudara. Yang keberapa ini? Yang pertama Oh, Cikal. Cikal. agak berat karena dituntut untuk jadi role model daripada Iya, adik-adik punya tanggung jawab adik-adiknya itu. Gitu. Tapi status single ya?
Status masih single. Masih single. Nah, ini yang harus kita ulik. Iya, nanti. Doain ya. Status single, emang jarang-jarang. Jarang-jarang. Status single itu kan pada konteks belum menikah. Belum menikah, belum. Iya. Karena nanti ini bahaya kalau terpublish. Gitu. Aduh, ini admin nanti harus mantau komen di YouTube nih. Ya, Jangan sampai ada komen saya nggak dianggap. Begitu. Enggak, aman, kondusif. Pal, tolong kondusif kan. nanti Oke. ya lanjut. Artinya orang tua berkiprah di Sumatera begitu ya, sehingga Muammar kemudian pindah ke Sumatera, di Lampung tepatnya. Berarti selama SMA di Lampung. SMA di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Berarti ketika saya tadi baca riwayat hidup Muammar ngambil pertanian di Unsri, apa di Unsri ya? Di Unsri Palembang ya. Nah, itu berarti salah satunya mungkin karena termotivasi oleh ayah yang berkiprah di dunia perkebunan, bukan? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Bahkan teman-teman ayah dulu sampai ada yang komen bahwa Muammar lulus di agribisnis Fakultas Pertanian Unsri, kayaknya ini mau disiapin buat jadi sinder muda. Jadi kalau di perkebunan itu di bawah manajer ada yang namanya asisten atau bahasa lapangannya sinder. Sinder. Asisten manajer lah mungkin ya, bukan? Bisa dikatakan begitu. Begitu. Tapi nggak apa-apa kan, nggak masalah itu. Ya memang orang tua wajar punya kita seperti itu. Iya, orang tua kan ingin yang terbaik buat anaknya Yang Pak Apip terbaik. ya. Tapi Kita yang juga jelas akan gini, begitu. saya dari dulu itu suka bertanam, bercocok tanam, menanam, contoh nanam bunga-bunga, bunga melati depan rumah, terus pepaya, dan alhamdulillah apa yang saya tanam berbunga dan berbuah. Iya, Dan bisa dimakan. Alhamdulillah. Artinya bisa dihasilkan, bisa dikonsumsi Ya, lah. makanya Iya, saya iya. rasa terakhir SMA saya melihara ikan lele loh Kang Apit di belakang rumah. Saya bikin kotakan ya balong-balong lele pakai terpal itu. Oh, Balong iya, lele iya, pakai iya. terpal. Kalau di Sendiri ikan itu, sendiri. Sendiri dan alhamdulillah ikannya gede-gede Gede-gede. gitu. Terus kalau Kang Amar tadi kan punya resep hobi bertanam ya, bercocok gitu. Sekarang nih sudah menjadi orang dapil opat ya. Kira-kira hobi itu bisa ditularkan nggak dengan anak-anak muda yang di selatan? Harus Ya. harus dan udah pernah saya coba. Mhm. Tapi pada konteks pertanian kekinian. Iya, Yang pertanian melibatkan modern ya. Generasi muda di sana, berikut juga dengan teknologi di dalamnya. Apa itu? Hidroponik. Oh iya, Ah. betul. Betul. Hidroponik. Kiki sertifikat BNSP hidroponik. Nanti mau sharing sama Kang Amar. Luar Pernah biasa. ikut pelatihan? Pernah. Mantap, Pernah, mantap. iya. Kalau Cuman saya belum pernah, luar biasa berarti Kang Andi ya. kita Kang Andi bisa Ya, berpartner nanti Kang Amar ya. nanti Boleh, sharing-sharing Iya, lah iya, kita. iya. Stop dulu Kang Andi. Itu nanti apa namanya? Ada iklan nih, kayak kita mau ke iklan. Enggak, jangan dulu. Oh. Jarum coklat saat tepat, saat melepas udahan. Hanyut dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Saya mau coba masuk di apa namanya pasca setelah Muammar apa namanya SMA gitu ya. Kemudian kuliah di Unsri ngambil agribisnis, pertanian gitu ya. Yang notabene kalau di daerah kita, di daerah Baya gitu Pak Andi. Memang apa namanya masih jarang ada sih, ada beberapa iya, ya. iya. Beberapa teman-teman yang melanjutkan ke Fakultas Pertanian gitu ya. Tapi rasa-rasanya gitu. Banyaknya orang gitu. Jarang terpikir masuk ke Fakultas Pertanian. Iya, gitu. iya, iya. Nah, saya ingin tahu motivasi Muammar saat itu masuk ke Fakultas Pertanian. Apakah karena memang didorong oleh orang tua, dipaksa, atau karena keinginan sendiri, dan kalau keinginan sendiri, apa motivasinya begitu? Tentu
ya namanya orang tua sebaiknya Iya. tidak baik juga untuk menuntut. Artinya memang keinginan sendiri. Pertama. Kemudian yang menjadi motivasi itu tadi yang udah disampaikan bahwa memang dari dulu udah hobi Udah hobi ya. tanam-menanam, rawat-merawat Iya. makhluk hidup. Nah, kemudian ternyata pas kita masuk ke dunia pertanian ke jurusan agribisnis, sosial ekonomi pertanian, ternyata pertanian itu lebih daripada itu, lebih dari apa yang saya sukai. Dan lebih dari apa yang sering kita lihat begitu ya. Begitu. Bahwa memang ya luar biasa pertanian yang ada di Indonesia. Apa yang menurut Muammar hasil dari kuliah S1 nih? Karena kan kita bukan dari orang pertanian, Kang Andi ya. Apa yang kemudian pada akhirnya menjadi buah pikiran seorang Muammar yang lulusan S1 pertanian begitu ya. Yang kemudian loh ternyata memang potensi pertanian di kita itu tadi itu lebih besar gitu. Jadi yang pertama karena memang saya difokuskan pada jurusan agribisnis. Oh, agribisnisnya program ya. studi agribisnis. Jadi lebih kepada bagaimana kita melakukan kegiatan usaha tani di Usaha bidang, tani. usaha di bidang pertanian. Misal bagaimana kita menambahkan satu nilai tambah atau added value daripada suatu hasil pertanian. Betul, Contoh, kalau di Lampung itu ada yang namanya keripik pisang. Ya, yang terkenal itu. Itu kan olahan turunan. Betul. Kalau di Lebak di kita ada yang namanya gula aren. Iya. Nah, itu salah satu konsen Muammar. Dan berkat kuliah di agribisnis juga Muammar tahu di awal kita tadi bahas-bahas tentang cabai. Muammar pernah skripsi S1 itu meneliti tentang usaha tani cabai. Di lahan pasang surut di Sumatera itu kan ada lahan pasang surut. Ketika musim hujan dia banjir, ketika musim kering dia benar-benar kering. Di sana masyarakat melaksanakan kegiatan usaha tani dengan cabai itu pendapatannya bisa untuk lahan 1/4 hektar itu bisa sampai 70 juta rupiah satu kali musim tanam. Satu kali musim tanam itu 4 bulan. 4 bulan 70 juta rupiah. Karena memang tentu ada teknologi di Ya, dalamnya. Teknologi iya. irigasi tetes. Ada Nah, trik dan caranya begitu ya Iya, yang digunakan. Begitu. Terus gini Bang Hafid, saya nanya serius ya. Boleh. Emang harus serius kan? Tapi ulah serius deh. Ini kejadian. Kang, kita lihat fenomena pertanian ya. Kita sering dengar berita, baca di medsos gitu ya. Bagaimana fenomena anak muda sekarang yang sudah tidak mulai dalam tanda kutip peduli ya. Iya. Dengan Tidak bertani. menyukai lah gitu. Kalau Kang Amar lihat memang ada apa sih di generasi muda kita terutama yang berhubungan dengan pertanian? Masalahnya apa kira-kira? Jadi yang pertama gimana ya? Ini kelihatan kaku nggak sih? Enggak. Enjoy ya, relax ya. Enjoy aja kita. Ayo melototannya apa sih? Jadi yang pertama bahwa memang isu kurang minatnya anak muda untuk melakukan kegiatan usaha tani itu sebenarnya udah menjadi isu-isu yang udah dibahas beberapa tahun sebelum ini. Betul. Regenerasi petani dan lain sebagainya. Kenapa kurang minatnya generasi muda untuk melaksanakan kegiatan usaha tani? Ya karena itu tadi dianggapnya kegiatan usaha tani itu ya becek, Kotor, bau, dan lain apak sebagainya gitu gitu ya. kurang lebih. Padahal pertanian kekinian yang sudah melibatkan teknologi dan lain sebagainya nggak serumit itu. Nah, itu sebenarnya PR yang mungkin ke depan mudah-mudahan saya sehat sampai dilantik dan seterusnya amanah. Amin. Oke. Saya minta di Komisi 2, Betul, komisi yang membidangi sektor pertanian ya untuk mencoba untuk menjawab apa aja permasalahan yang ada di kita dan mudah-mudahan lahir sebuah solusi melalui Betul. peran-peran legislatif. Dan kita catat ya. Catat. Dan Iya. rekam. Iya. Jejak digital ini. Salah satu fungsi podcast ini kan ada jejak digital. nanti. Betul. Jadi setelah ini mungkin nanti teman-teman penonton audiens ya bisa ternyata kita sekarang punya wakil yang concern di bidang itu. Ya. Dan nanti mungkin siap-siap Kang Amar dikerubutin sama teman-teman muda gitu Iya, ya iya. yang tertarik dengan dunia pertanian. Harapannya seperti itu Amin, Bang Hafid. Iya. Karena memang sebelumnya saya udah berhasil mencoba Iya. di belakang kantor Samsat Baya. Mhm. Itu bersama rekan saya yang hari ini sedang di mana, Pal? Jendol, Pal? Jepang. Majalengka. Jepang. Di Majalengka. Beliau mau persiapan ke Jepang. Saya pernah berhasil dan sukses melakukan itu. Walaupun dengan sumber daya seadanya. Apa itu? Budidaya apa? Tanam apa?
Hidroponik. Hidroponik. Pokoknya nanti Kang Amar kalau ada rencana untuk ngembangin itu kasih tahu Pasti. Pak Andi ya. Mau ikut gitu. Pasti. Soalnya secara ilmu basic mah ada, saya Pak Hafid pernah pelatihan di Cianjur. Dan tertarik dengan hidroponik gitu ya. Cuman memang sekarang saya belum punya partner dan ini partnernya ternyata. Saya dong partnernya. Ajak jangan. Ajak dong, wajib. Ajak. Kualat saya kalau nggak ngajak beliau. Malam ini aja hadir ke sini kan. Kudu hadir, wajib hadir. Waduh, ini kalau nggak hadir gawat. Jadi gitu. Ditodong. Memang rada kurang ajar tapi ya. yang jelas Kang Andi, insya Allah saya sudah pernah coba dan saya udah pernah berhasil. Per minggu kita sempat dapat uang 5 sampai 1.500.000 Per minggu itu dari kan. hidroponik. Tanam apa hidroponiknya? Kangkung, Kangkung, ada banyak pakcoy selain yang kangkung, pakcoy, selada. Tapi yang lebih cepat bayam dan lebih menguntungkan itu kangkung. Kangkung ya. Perputarannya lebih cepat. Mantap. Itu baru 400 lubang tanam. Aduh, yang sistem apung gimana? Yang sistem biasa. Biasa. Untuk sistem mungkin terkait itu Ardi yang lebih tahu, Iya. teman saya. Jendol itu. Gak ngerti kan? Tahu saya. Yang apung berarti yang mengawal. Saya itu udah mulai menghitung kemarin, Iya, lebih siap. menganalisa. Kayaknya ini hidroponik sebulan itu bisa paling sedikit dapat 5 juta rupiah. Wah, luar biasa. 1.000 lubang tanam itu. Iya. Ayolah Kang Amar, saya siap untuk ikut berpartisipasi. Dilantik dulu, baru kita action. Itu mas staf ahli nanti. Siap. Ini hidroponik ini. Memang saya dulu kan hidroponik ini saya melihatnya bukan cuma dari sisi bagaimana menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani, itu pertama. Bukan hanya pada bagaimana kita melakukan usaha menguntungkan. Iya. Ada sisi politis. Target Saya dulu sebelum pileg itu, sebelum pemilihan, saya pengen bagaimana punya 1.000 lubang tanam di satu kecamatan. Artinya mantep. ketika saya punya 5 dapil saya 5 kecamatan, Kelompok saya lah. Ada pengen punya 10.000. 5 titik hidroponik yang mana tiap titiknya punya 1.000 lubang tanam. Kita jadi eksekusi 5.000. nanti. Kita eksekusi nanti. Siap. Tapi untuk teknisnya nanti aja lah. Oke. Lanjut Bang Hafid. Oke, menarik sekali. Ternyata memang nggak salah. Artinya gini, apa namanya, Muammar ini, Kang Muammar ini bener asli lulusan pertanian kan? Iya. Nyambung. Padahal tadi saya jebakan itu loh. Gitu. Jadi dibuktikan dengan hobinya, Iya. kemudian keahliannya di bidang itu sehingga tidak kita ragukan. Jadi tambahan sedikit ya. Boleh. Ardi itu kemarin sempat kita kirim buat belajar magang di perusahaan hidroponik di Tangerang. Mantap. Urus greenhouse yang yang saya rasa modalnya miliaran, bukan lagi ratus, bukan lagi puluhan, bukan lagi jutaan, bukan lagi puluhan juta, bukan lagi ratusan, tapi udah miliaran. Dan dia udah kurang lebih 9 bulan praktek di sana, artinya piawai. Nah, Udah. Permasalahannya Ardi ini mau ke Jepang ini. artinya mau ke Jepang. Ya mudah-mudahan nanti Kita doakan nggak jadi. kita ciptakan Ardi-Ardi yang lain. Jangan ciptakan yang nggak jadi itu. Waduh, Bal, banget ini. Ardinya mau ke Jepang masalahnya ini. Aduh, Ardi gimana? jangan nonton ini ya. Aduh, tenaga ahli disiapkan malah mau ke Jepang. Aduh. Tapi bukan salah pilih orang bukan ya? Bukan salah pilih orang. Berarti dia lebih tinggi cita-citanya. Iya. Dan Di kita Jepang juga dia harus mau apresiasi. konsen di hidroponik. Iya. Di Jepangnya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu 4-5 tahun ke depan. Pulang ke Indonesia, iya. Kembangkan gitu. hidroponik di Dapil 4. Dapil Iya, 4. luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Oke, Kang Andi. Ya siap. Ini ngomong-ngomong, saya mau ngerokok. Ada rokok nggak ini? Ada boleh. Rokok apa? Rokok apa nih ada? Ini Wih, ada produk baru Bang Hafid nih dari apa? Coklat. Jarum ya. Coklat ya. Jarum coklat. Ada jam Boleh kafi. dirasain dulu, Muhammad. Iya boleh Ini Kang Amar, boleh. Ada produk baru dari Jarum Coklat. Katanya sih enak ini. Coba kita cobain dulu. Rasa kopi. Jarum coklat saat tepat, saat melepas hati, hanyut dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Saat santai
larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Terima kasih Jarum, enak rokoknya. Izin ngerokok ya pemirsa. Iya. Gak apa-apa. Ini bebas kita. Kang ini Amar aja. punten korek kemana? Enggak, Curandrek, enggak, curandrek. enggak. Nggak apa-apa. Level korek nggak apa-apa asal jangan uang rakyat saja. Siap, doain mudah-mudahan enggak. Lain jero amat aing mah. Kita harus talk mall dong. Oh, iya, Sebagai iya. tim sukses kita harus talk mall. Enggak bahaya ta. Baik, lanjut kita sambil santai aja. Amar gini, apa namanya? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu gitu ya, Muammar salah satu orang yang ikut berproses, berkontestasi dalam proses pemilihan anggota legislatif. Gitu. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya. Gitu. S1 di Palembang, tadi saya baca S2-nya di Bandung. Lulus S2 tahun 2022 ya. 2024 kenapa langsung punya keinginan mencalonkan diri jadi anggota legislatif? Sebetulnya saya dari 2018 oleh ayah saya sudah disuruh. Oh, gitu? Disuruh ya, sudah didorong. Setelah lulus S1? Belum lulus. Oh, waktu belum itu. lulus. Belum, saya lulus S1 Desember 2018. Pas lebaran sebelum lulus saya udah didorong buat, mau nggak? Nyalon dewan. Nyalon dewan. Cuman karena sekos tadi belum selesai dan jangan dulu lah kan, selesaiin dulu S1. Berarti boleh dikatakan yang kemudian mensupport awal itu ada orang tua? Orang tua. Luar biasa. Ini jarang ini. Jarang. Ada dorongan dari orang tua, kemudian Kang Amar juga punya pemikiran yang sama kan akhirnya. Betul. Kan. Makanya mencalonkan dan alhamdulillah menang ya. Iya. Gini Bang Hafid, Kang Amar kita kan kemarin posting, tadi malam ya kita posting Tadi ya. sore. Tadi sore. Ini ada amanat dari para netizen zona merah ya untuk bertanya. Dan saya baru lihat pertanyaannya, dan saya tidak baca dulu biar tidak ada Dusta di dusta antara kita. kita. Iya. Nanti kalau memang berkenan dijawab, kalau tidak kita potong gitu Boleh, ya. boleh. Oke, ini dari Muhammad Rizwan _Arashi. Pesannya, Pak Dewan saya mau tanya, apakah dalam program Bapak yang akan menjabat nanti ada peluang nggak untuk seniman, ya khususnya anak band, ya untuk diberikan panggung dalam hal acara apapun. Sekian dan terima kasih. Nah ini Dijawab sekarang apa nanti? sekarang aja. Gimana Pak Fit, jawab sekarang apa Boleh nanti? sekarang. Sebenarnya nanti juga ada dasar tapi nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa. Oke. Bisi poho, bisi poho. Ini perlu saya jawab. Jadi tadi itu saya bilang di awal, minat saya di Komisi 2. Mudah-mudahan partai menugaskan saya di komisi tersebut. Tapi per hari ini udah ada obrolan di partai belum? Belum. Belum. Karena nanti tunggu beres dilantik. Dalam waktu ini mungkin menuju waktu pelantikan kita bakal dipanggil oleh ketua di interview lah terkait itu. Di Komisi 2 itu bukan cuma sektor pertanian, tapi salah satu yang menjadi mitra kerjanya itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kan nyambung di sana. Nyambung dah. Tentunya- Tepuk tangan dulu bentar. Untuk Lanjut. seniman, apapun itu karyanya, mau itu musisi, mau itu pelukis, selagi mengangkat isu-isu atau suatu yang istimewa yang ada di kita, ya kenapa nggak disupport? Iya, betul. Yang jadi masalah kan kalau kita support ternyata bukan di komisi kerjanya, bakal lebih Agak susah ya. bisa, cuman Ya, harus agak- extraordinary. iya, betul. Iya. Jadi harus mengeluarkan tenaga yang lebih dalam Iya. gitu. Berarti ini ada semacam kode alam ya Kode antara alam. netizen yang bertanya pada sore tadi dan Kang Amar yang insya Allah kebetulan di Komisi 2. Amin, gitu ya. kita doakan mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini sebuah pertanda baik buat para Baik. seniman khususnya di Lebak Selatan. Betul. Ya gitu. Amin. Oke. Selanjutnya tadi
disupport sama orang tua begitu ya. Kemudian tentu kata Kang Andi tadi adalah selain disupport ada keinginan kuat Betul. dari Muammar sendiri gitu. Terbayangkan tidak sampai saat ini ditakdirkan jadi anggota terpilih? Kalau terbayangkan Pasti ya. Kebayang sih. Bayang ya. Karena kita juga berhitung. Berhitung. Kan, potensi, cuman balik lagi ke takdir. Iya. Pada akhirnya kita harus ikhlas apapun kemarin hasilnya. Betul. Tapi memang sebelum kita menuju ke sana, kita juga udah berhitung. Iya. A sampai Z-nya kita hitung dan berpotensi berangkat. Alhamdulillah. Bismillah Betul, ya. Bismillah. Berkat bantuan kita semua, doa dari kita semua. Yang ada di sini Kang Hafid, tim saya di Cilograng. Cenah orang Pangarangan kumaha dia teh. Ki doang pinterna, cicing di Pangarangan, tim sukses di Cilograng. Dan alhamdulillah berarti Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah iya. Jadi kemarin itu salah satunya adalah saya yang dikerubutin orang. Begitu di Cilograng kan. Saya gak apal sih, cuman saya membencarang Papid. Lain ingat kadur lain teh yang mantuan. Bingung teh apaan Bingung. gitu iya. Mau dipahami Papid. Cuman gini Kang Andi, Gimana? konteks membantu itu kan bukan cuman dukungan. Betul. Doa juga kan termasuk di dalam. Membantu doa. Kang Doa Andi, mah, Kang betul. Andi support saya, walaupun dalam bentuk doa. Itu yang utama. Kabeh dulur didoakeun sebenarnya kabeh. Iya. Iya. Tentu. Masuk ngedoain saya kan, Wani. 2028 nih. Hati-hati. Jadi saingan ada Muammar. Enggak. Ku saya di setting Muammar ke provinsi. Iya, Pak Hafid biar memang seperti itu. Makanya saya ngintil sekarang. Iya, saya kan gini-gini juga kingmaker ini nggak tahu ya. Kasih tahu dong. Nah, dia teh set. Kumaha kami we. Produser ngatur-ngaturnya, dipecat coba ya. Tinggalkan sok. Ditinggalkan coba. Oke. Salah satu yang ingin saya tanyakan nih. Menanggapi beberapa komentar. Kita bukan ingin mengungkit masa-masa kelam kemarin sebelum pemilihan. Tapi salah satu yang kemudian menjadi beberapa komentar yang ini adalah yang kita tangkap gitu adalah salah satunya adalah ini Muammar ini anak kecil, anak baru kemarin sore begitu ya. Dikecilkan lah begitu Pak Andi. Nah, tiba-tiba sekarang jadi begitu. Nah, saya ingin bertanya ke Muammar, apa respon Muammar ketika mendengar komentar seperti itu gitu ya. Ya kan namanya orang kan beda-beda begitu ya. Terus sikap Muammar setelah jadi ke depan mau seperti apa menanggapi orang-orang yang kemarin berpikiran kurang baik lah ke kita seperti itu. Jadi ya nggak aneh ya, maksudnya wajar-wajar aja. Pertama memang dari usia masih sangat kecil kalau untuk terjun ke dunia politik. Tapi ya Kang Hafid juga pasti punya penilaian sendiri. Kenapa sih sampai mau mendoakan sampai dengan mendukung anak kecil ini? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua bukan cuma Muammarnya sebagai anak kecil aja yang dinilai rendah dipandang sebelah mata. Bahkan tim kita juga. Iya, udah keleti KB. Timnya aja anak kecil katanya. Anak muda lah ya gitu. Sekarang kita membuktikan. Iya. Jangan panggil kita anak kecil paman. Aku sudah puluhan. Nah, yang jelas sekarang saatnya kita membuktikan. Iya, betul. Walaupun masih anak kecil, walaupun masih haus akan pengalaman dan pembelajaran, saatnya kita membuktikan kepada orang-orang yang telah mendoakan, mendukung dan yang ada di Dapil 4. Dan tentunya harapannya kita berharap adalah setelah jadi ini ke depan maka proyeksi Muammar bukan lagi fokus kepada siapa yang memilih Muammar kemarin, tapi lebih kepada kepentingan masyarakat Dapil 4. Seperti itu. Jadi jangan sampai saya mah datang milih orang. Gitu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Muammar menjadi dewan untuk semua masyarakat Kabupaten Lebak Dapil 4. Amin. Seperti itu. Jadi Muammar itu bukan hanya milik 5.909 orang Iya, yang memilih. betul. Bukan hanya milik 15.000 orang yang memilih Partai Golkar, tapi milik masyarakat Dapil 4. Iya, cocok, sepakat saya. Sepakat. Selanjutnya,
Tadi kemarin sebelumnya kita ngundang beberapa orang gitu ya. Dan ada salah satu narasumber Muammar yang kemungkinan berpikiran sama dengan Muammar. Tapi juga harapan gitu ya, harapan dari yang pernah duduk kayak A. Erwin gitu ya. Bahwa salah satunya contoh misalnya gini. Harapan, kenapa tadi ada pertanyaan juga dari teman-teman yang tadi musisi begitu ya. Harapannya ke depan itu di Bayah ini ada tempat pusat yang bisa memberikan wadah, memfasilitasi teman-teman muda untuk berkreativitas. Bahkan kita sempat kemarin sampai singgung, kalaulah misalkan di terminal gitu ya, yang notabene situ kan sebetulnya bisa dimanfaatkan begitu, sekalipun tanah pemerintah gitu ya, tinggal koordinasi misalkan dengan Dishub dan segala macam, koordinasi dengan desa, kecamatan segala macam begitu pemerintah. Hanya kalau diberikan ruang, disiapkan ruang untuk berkreasi, berkreativitas, anak-anak muda cocok. Kira-kira Muammar ke depan setuju enggak itu? Sangat setuju dong. Setuju ya? Buat kemajuan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, apa sih? Iya begitu. Jadi harapannya ke depan terminal yang gelap gulita kalau malam itu begitu. Iya. Yang menakutkan gitu ya. Itu disulap kalau malam jadi tempat nongkrong yang asik, ada live musiknya begitu, ada puja seranya segala macam. Itu kayaknya pemikiran itu banyak orang yang berpikir. Tapi untuk sampai mengeksekusi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kepala desa. Gitu, tapi harus kerjasama, baik pemerintahan desa, kecamatan, termasuk salah satu yang paling besar ada dorongan dari wakil rakyat. Dan kita berharap Kang Ammar ini siap untuk berada di garda terdepan kalau memang dianggap positif begitu. Betul. Jadi saya punya mentor di DPR RI Komisi 5. Mitra kerjanya salah satunya Kementerian Perhubungan. Mohon doanya, beliau hari ini terpilih lagi. Mudah-mudahan beliau diberikan tugas di Komisi 5 lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa bawa pulang program seperti rehabilitasi peremajaan terminal yang ada di Kecamatan Bayah. Kemudian ya dibantu juga oleh rekan-rekan yang ada di sini. Bahwa kan memang tadi pembangunan itu bukan hanya oleh pemerintahnya aja. Betul. Melainkan butuh masyarakat di dalamnya. Masyarakat dalam hal ini pada konteks seniman. Betul. Siap ya Kang Apit ya? Siap. Pak Mantri siap ya? Di sini ada orang Panggerangan, orang Cilograng, orang Bayah, tinggal orang Cihara dan Cibeber. Iya. Tinggal bikin grup WA gampang. Muammar menuju 2029. Mantap. Tah gitu maksudnya Bapin minimal. Dilantik aja belum, udah 2029. Terus kia Bang Hapid, ini obrolan jadi serius ya. Serius ting lah gini. Maksud oke, saya akan sedikit nurunin tensi ya. Saya akan ngomongin dunianya Kang Ammar, anak muda nih. Kang Ammar, boleh dong ya? Boleh. Ya kalau tadi kan politik segala macam ketinggian itu. Kang Ammar nih sebagai tadi 27 ya? 27 tahun. 27 lah, masih kategori muda lah ya, nggak seperti kita. Ini Kang Ammar nih, masukan deh atau komen apa deh buat generasi. Nggak apa-apa, ini kalau di akhir takut lupa saya Pak Hapid ya. Nanti saya dipotong taruh di akhir nggak apa-apa. Pesan deh buat generasi muda yang bisa Kang Ammar sampaikan terkait bebas sih, terkait pergaulan, lingkungan, terus ada gini, saya ada fenomena di kita sekarang itu bahwa anak itu sekarang cenderung fokus ke satu bidang bermain game. Nah menurut kacamata Kang Ammar nih sebagai main game, kadang-kadang. Saya main game nggak suka, tapi pernah main Lugo, adu domba. Tah, ya apa yang Kang Ammar lihat nih dari apa anak-anak muda sekarang yang lagi trending saat ini, seperti apa komentarnya kira-kira? Yang pertama, silakan cintai apapun itu hobi. Cuman pastikan hobi itu adalah hobi yang produktif, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan bisa menghasilkan. Apapun itu, hasil itu kan tidak selalu soal uang. Iya. Gitu. Betul. Silakan mau main game, silakan, nggak masalah. Tapi pastikan jangan lupa waktu. Iya. Tah eta anu penting mah. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Gitu. Soalnya kieu Bang Hapid, saya punya cerita Kang Ammar ya. Jadi saya kebetulan ngajar di sebuah sekolah. Itu ada sekolah kita 2 lantai. Saya lagi turun dari atas, Bang Hapid ke bawah. Cek saya, "Barudak, awas Bapak rek lewat."
eta budak sambil megang HP gini, sok pak gitu. Tapi dia nggak ngeliat ke saya, dia ngeliat ke HP-nya. Kata saya, astagfirullahaladzim, mau marah gimana gitu ya. Lebih, Nggak marah. lebih menghormati game daripada gurunya ya. Katanya takut di, apa sih namanya kalau game itu? PK, takut. AFK. Iya, besi di kitu. cenah Heeh, gitu. sieun kena dicarekan kuno eta daripada ku guru. Akhirnya kita jadi mau marah gimana gitu ya. Akhirnya ya udah deh, mungkin trennya saat ini seperti itu. Itu fenomena yang terjadi Kang Amar. Tapi kalau bisa jangan dibiarkan. Betul sih. Tapi jadi semacam si malakama gitu. Kita omelin juga anak tetap seperti itu. Ya, akhirnya ya dibiarkan sih enggak ya. Cuman saya jadi bisa menyimpulkan, anak sekarang gitu Cuman kan. memang ke anak sekarang kita lebih perlu pendekatan lebih persuasif. Ajak bicara baik-baik bahwa main game boleh. Itu tadi, jangan lupa diri, jangan lupa waktu, jangan lupa sholat. Jangan lupa slot mandi ya. gitu ya. Apalagi slot ya. Itu merusak banget itu. Merusak semuanya kalau itu. Iya. Aduh, eta kata-kata yang dilarang sama YouTube eta, slot. Nanti kuning dolarnya. Oke, lanjut Bang Hafid, sok mangga silakan. Oke. Saya ingin agak berat lagi sedikit nih. Nggak apa-apa. Berat lagi. Nggak apa-apa. Menurut Kang Muammar, tentu kan harapannya adalah ketika jadi dewan sekarang, harapannya Sekarang belum jadi dewan. Belum terpilih. dilantik. Iya, Gitu. nanti. Terpilih jadi dewan, harapannya kan tidak hanya 1 periode kan. Bahkan 2 periode atau naik ke jenjang berikutnya begitu. Nah, tapi kan persoalan ini bukan persoalan mudah begitu. Banyak kasus yang sudah menjabat 1 periode, maju ke periode berikutnya gagal. Atau setelah 2 periode, ketiga periodenya gagal. Atau 2 periode naik ke jenjang berikutnya gagal. Menurut Kang Amar, dari kacamata orang yang belum pernah menjabat dewan, ada enggak cara untuk bisa terpilih kembali di periode berikutnya? Ya tentunya kita harus menjaga dan merawat masyarakat. Harus menjaga dan merawat Harus menjaga dan masyarakat. merawat utamanya tim, keluarga, tim sukses yang sudah kemarin berjuang bareng-bareng. Itu yang utama. Jadi kalau boleh cerita Kang Hafid ya sharing aja ini. Iya, nggak apa-apa. boleh, Ada boleh. mungkin tim saya juga, tim dari Sengaja Jawa. saya biar ngomong sendiri maksudnya gitu. Saya ini 3 bulan lagi menuju pelantikan. Iya. Artinya belum dilantik. Tapi sudah ada kegelisahan dalam hati. Aduh saya 2029 kepilih lagi nggak ya? Itu pasti. Ya mudah-mudahan rasa khawatir, rasa cemas saya ini terus terawat ketika memang nanti saya udah dilantik sampai dengan akhir-akhir menuju Iya. pemilihan lagi. Supaya ya itu tadi, karena ada rasa takut ya mau nggak mau kita harus berupaya untuk Betul. mensiasati itu. Iya. Karena apa? Ya tadi waktu 5 tahun itu gak sebentar. 5 tahun gak sebentar. Katakanlah misalkan gini, besok bulan dilantik, Agustus akhir. Agustus akhir dilantik. Lah, karena dilantik iya. Santai. Kayak tahun hareup cenah Tahun gitu. hareup. Dari Cuman setahun. yang jelas begini. Saya dilahirkan dari suatu organisasi Iya. semasa bermahasiswa. Saya bertahap tuh dari level yang paling rendah sampai dengan level tertinggi di suatu organisasi. Artinya saya bisa sampai pada tahap itu karena saya ini adalah salah satu orang yang tetap terus menjaga tali silaturahmi dari Iya, persaudaraan. itu penting betul. Makanya silaturahmi bukan hanya say hello, tapi lebih kepada menjaga rasa kepercayaan, menjaga komitmen Iya. apa yang sudah dicoba. Ya, sampai pada akhirnya ya kita merasakan pada level itu. Betul. Makanya Kang Hafid terus semuanya, Pak Mantri doain saya mudah-mudahan saya Amin. selalu terus menjaga dan merawat itu. Iya. Oke. Dan pesan kita adalah itu Pandai yang paling penting karena Muammar terlahir menjadi anggota dewan gitu ya. Terpilih itu bukan karena semata-mata keinginan dan apa namanya ini Muammar, tapi tadi sekian ribu orang telah memilih Muammar begitu. 5.909. 5.909 orang memilih Muammar. Artinya harapan orang sekian banyak itu adalah tertempuh di pundak Muammar. Maka otomatis jangan sampai kecewakan mereka gitu. Kita pastikan kalau apa namanya dipelihara, dirawat, jaringan segala macam tim gitu ya.
maka tidak akan ada yang susah ke depannya seperti itu. Dan ini seperti obrolan tim sukses sama dewannya ya. Saya pulang Terus sukses saya juga. Oh, iya, siap. Terus gini, Bukan sukses menjadikan saya dewan, tapi sukses merawat saya untuk terus lanjut di profesi ini. oke siap. Gini Bang Hafid, Kang Amar tadi sedikit menyinggung terkait organisasi ya. Iya. Kalau boleh tahu organisasi apa sih yang selama ini Kang Amar ikuti sehingga membentuk karakter Amar yang sekarang kalau boleh tahu? Pertama saya berorganisasi di Himaseperta, Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Lingkup universitas. Jadi HMJ lah bahasa. Iya. Oh iya HMJ ya. Kemudian saya aktif juga di organisasi yang namanya Pokmasepi. Pokmasepi itu organisasi mahasiswa sosial ekonomi pertanian se-Indonesia. Dan posisi terakhir saya sebagai ketua wilayah 1. Mantap. Orang Bayah, orang Sunda, kuliah di Sumatera, dan jadi pemimpin di wilayah Sumatera. Aceh Sapulau sampai Sumatera Lampung, ya, satu Tete? pulau Sumatera. Dan satu lagi di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, saya rintis karir. Dari komisariat, level komisariat yang paling rendah, sampai dengan terakhir di pengurus besar, Di PB. di PBHMI. Di PB menjabat apa waktu itu? Jadi fungsionaris PBHMI bidang pembinaan anggota. Oh, Oke, Luar cocok. biasa, cocok. Ya, artinya kalau nggak ada rasa percaya yang kita jaga, kita rawat dengan rekan kita, dengan senior kita nggak komit, ya nggak bakal nyampe PB. Iya, Betul, betul. Kalau di organisasi yang itu kan sifatnya di lingkungan akademis ya. Iya. Kalau yang di luar mungkin kayak di apa mungkin ada nggak organisasi yang ikutin di luar? Ya, keluarga mahasiswa Lebak saya ikut Kumala. Kumala. Ketika saya kan di Unsri nggak ada tuh, di Palembang Nggak nggak ada, ada iya. keluarga mahasiswa Lebak. Saya ikut ketika saya lanjut S2 di Unpad. Oh iya. Bandung ya? Bandung, Di ya. Bandung. Organisasi kedaerahan. Iya, Kumala. Berarti sama Harry mungkin ya yang Bandung itu. Harry Lana Lanut, di Mulia. Ya, dia senior saya. Eta teh murid saya teh. Tuh, murid ya dekat Jadi murid. Lawan hari kita panding ngajar di SMP aja mah murid. Keajar iya bener. Aduh. Maka dileut kenaon dia. Jadi serius kieu Di leut China Kang Amar. Rokoknya enak ya. Enak rokoknya. Jangan bosan jeruk coklat, support kembali. Pokoknya kayak iklan di tengah, tenang aja. Pal nanti beli Pal. Udah ada belum di Indomaret Alfamart? Udah ada. Udah masuk. Coba Pak Habib nanya tong nu berat-berat lah, anu berat-berat. anu ringan-ringan. Ringan-ringan gitu ya. Jadi gini, kalau Bang Habib nanya serius, Kang Amar jadi lu serius. Coba nu lebih rileks gitu. Sok atuh, relax lah cut. Kalau enggak saya yang nanya nih. Lu dek kamelang Boleh Kang Amar, boleh. Saya itu makin kesini makin ke situ adalah orang yang bilang, "Mar, kamu ini masih muda. Usia baru 27 tahun tapi kok kaku banget." Bener gak sih saya kaku? Kalau menurut saya kan tatap muka baru kali ini ya. Kalau Bang Hapinda kan udah apal Iya, kan, iya. dahar bareng, ulin bareng, diskusi bareng. Iya. Kalau saya melihat sih Kang Amar agak sedikit terlihat serius. Serius ya? Iya. Kaku enggak? Kaku sih enggak, cuman terlihat serius. Agak kaku. Atau mungkin itu settingan emang pemimpin seperti itu, tapi enggak juga kan ya? Enggak juga ya. Kalau saya tahu ini yang nanya siapa, saya tahu ini. Udah. Sebenarnya Amal ini nggak kaku. Hanya kalau saya lihatnya Pal, rekam Pal. Buat di TikTok nanti. Enggak, buat disampaikan, Pak. Buat disampaikan. Muhammad ini nggak kaku sebetulnya, karena apa namanya? Tergantung orang. Tergantung orang. Apanya? Tergantung orang yang komunikasi dengan Muhammad. Siapa begitu? Kudu minang ulin jeung saya Pak Amin. Kalau Abe saya gacor. kalau saya melihat Muhammad gitu, nggak kaku. Tapi mungkin karena orang lain melihat Muhammad bisa dianggap kaku. Karena mungkin juga Muhammad salah satu tipe orang yang introvert mungkin. Yang Agak lebih tertutup, enggak? Tertutup enggak? Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi Tapi kalau- ada sesuatu yang kadang-kadang ditutupin dari saya itu. Enggak kalau aktivis yakin enggak tertutup. Enggak. Enggak Pak Hafid. Atau mungkin gini, ada satu sisi atau kepribadian Kang Amar yang memang dia jaga sehingga Memang hanya Nopal yang tahu. oh gitu. Oke, lanjut udah. Kesimpulannya enggak kaku. Enggak kaku. Enggak. Kaku. Jadi ngerembet kemana-mana nanti.
Tapi sudah ada rencana mau nikah? Karena belum nikah. Tak gitu maksudnya nu karitu nanya ulah serius teh ya mah. Ada rencana mau nikah? Apakah setelah dilantik atau sebelum dilantik? Yang itu jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya ada rencana mau nikah ya pasti ada. Oh pasti ada. Oke lanjut. Ayeuna deket jeung saha? Pasti muncul pertanyaan itu. Atau kendai warganet nanti bertanya daripada ngajapri saya, Pak Ani punten pangnaroskeun atau langsung nanya gitu. Jangan dulu belum dulu dijawab. Ya. Di belakang layar aja. Tapi dijawab. ada. Ada. Insya Allah ada. Dalam Kasihan proses. deh lu. Dalam proses. Oh dalam proses. Dalam proses ta'aruf. Berarti masih ada kesempatan. Sebetulnya ada kayaknya Iya, kelihatannya. sebelum janur kuning melengkung masih terbuka. Sengaja. Tapi yang jelas selain pasti ada, paman saya, senior saya juga udah menyampaikan Adinda. Adinda itu sebentar lagi jadi penyelenggara negara. Iya. Ada tugas-tugas negara yang butuh support Betul. daripada pendamping hidup. Iya. Gitu kurang lebih. Jadi kan enak tuh kalau di foto ada yang mendampingi pakai seragam khusus gitu kan. Engke anu ngadampingi pelantikan saha? Eta. Ini aku Pak Hafid lalaki. Makanya cepat diagendakan dan undang saya sebagai MC-nya. Siap. Iya mah ngobyek di bae iya mah ya. Aduh, tak bisa lihat peluang langsung disamber kayak bensin ya. Tapi saya dukung Pak Hafid. Iya. Aduh, luar Berarti biasa. sementara agenda yang mendampingi mama sama bapak ya untuk Apalagi ya kita ngobrol apa lagi nih? Ayo terus kan. Oke, terakhir. Apa yang Muammar lihat potensi besar di wilayah Dapil 4? Potensi yang ada di Dapil Lebak 4 di Iya. wilayah selatan ya tentunya kita ini punya banyak sekali sektor produktif yang saya rasa itu sektor-sektor yang berkelanjutan. Artinya ketika itu dilakukan tidak habis, Iya. tapi terus berlanjut. Saya mungkin salah satu orang yang lebih perlu melihat urgent yang namanya pembangunan berkelanjutan. Artinya bagaimana kita melakukan si pemerintah ini melakukan kegiatan pembangunan yang sifatnya memikirkan keberlangsungan ke depan tanpa harus menghabiskan untuk anak cucu kita. Contoh yaitu tadi kita punya sektor kelautan yang Iya, tentunya itu sektor nggak bakal habis ikannya kita Iya. tangkap. Iya. Kita punya sektor produktif ya pegunungan itu kan bisa kita lakukan kegiatan usaha tani hortikultura. Iya. Di dataran rendah bisa pohon kelapa. Ya, beda cerita kalau kita bukan anti tambang. Iya. Tapi ketika kita dirusak itu alam, dieksploitasi, ya, udah habis. Gitu. Jadi ngelihat potensi itu tadi Kang Hafid. Balik lagi itu tadi ya. Iya. Sektor kelautan kita punya, Iya. sektor pertanian kita juga luar Kita biasa punya. punya. Sektor pariwisata kita juga punya. Kita punya. Di wilayah kita, di wilayah selatan tuh. Ada yang namanya kesepuhan. Iya. Kesepuhan erat kaitannya dengan suatu hal yang tidak ada di wilayah lain. Contoh kegiatan usaha tani di wilayah kesepuhan kan beda. Beda, Yang mana betul. 1 tahun cuman 1 kali Satu menanam. kali menanam. Tidak ada unsur kimia di sana. Itu kan suatu nilai tambah yang tidak ada di daerah lain kebanyakan. Betul. Itu potensi. Makanya saya selalu bilang dimanapun kita ini luar biasa. Kelautan perikanan kita punya, dataran tinggi, dataran rendah kita punya. Artinya apa? Semua komoditas bisa dimaksimalkan di sana. Balik lagi tadi, banyak di kita di wilayah Cibeber khususnya korban-korban tambang Iya. yang mohon maaf meninggal, yang mohon maaf alam rusak. Ketika memang kita sadar bahwa hasil penelitian saya semasa S1 dengan kita melakukan kegiatan usaha tani, walaupun di lahan 1/4 hektar bisa mendapatkan 70 juta, kenapa kita harus Bersusah payah. bersusah payah bahkan menggadaikan nyawa? Betul. Bukan menggadaikan nyawa mempertaruhkan nyawa. Sekalipun kita nggak tahu takdir maut di mana begitu terlepas ya. daripada itu. Makanya udahlah ke depan saya konsen doain ke sektor-sektor itu, perlahan kita geser mindsetnya bahwa dengan kegiatan usaha tani bukan cuman alam yang terawat, bukan cuman alam yang terjaga, tapi kita juga dapat uang daripada itu dan bisa terus dilakukan. Iya. Sepakat saya. Harus sepakat dong. Tepuk tangan dulu tuh. Dan ini saya kembali ke tadi cerita Muammar tentang hidroponik ya. Ada kaitannya erat ini, ada erat kaitannya. Maksudnya gini,
kayaknya memang perlu konsentrasi khusus, Mar. Sebagai anggota dewan terpilih, kemudian tadi dengan cita-cita besar gitu ya, keharapan besar, keinginan besar, ingin fokus di bidang tadi. Memang ketika kita bicara terkait dengan tadi, sumber potensi banyak di kita, tapi gitu, masih ada beberapa orang atau banyak orang yang lebih mencari sumber pencarian yang dianggap tadi membahayakan gitu nanti. Beresiko gitu Beresiko. Salah satu karena mungkin karena mereka berpikir kurang pede gitu. Kurang merasa cukup ketika harus masuk ke mata pencarian ya kayak pertanian apa segala macam, belum lagi karena gagal panen segala macam. Artinya di situ perlu ada sentuhan teknologi. Nah, lagi-lagi di sini harus ada contoh. Maka saya sepakat tadi ketika Muammar misalkan terpilih, salah satu yang kemudian harus dibuktikan adalah program itu tidak hanya sebatas lip service gitu, Kang Andi, tapi harus dibuktikan ada role model dulu. Kita contoh project, misalkan di Bayah, bikin berapa meter dulu, berapa titik dulu gitu ya. Biar nanti di cloning di daerah-daerah lain sehingga nanti ternyata memang ada jenis pertanian yang tidak harus susah-susah, tidak harus kotor, tapi lebih menguntungkan begitu. Hidroponik kita yang itu ya. Ya, apapun itu, mau Makanya itu saya hidroponik juga mau nggak apa. bisa sendiri. Betul, tentunya. kita siap. Saya butuh Kang Andi, Siap. saya butuh Kang Hafid, saya butuh Pak Mantri, saya butuh semua. Ayo kita sama-sama Pak Muda siap. kita buktikan, kita lakukan dan mudah-mudahan berhasil. Amin. Intinya saya juga butuh tandem di sini. Siap, nggak bisa Betul, sendiri. mau jakmanya anu melakna dewan, Dewan mah khusus pas seremonial saja di urusan awal. dewan gitu. Dewan mah gunting pita dong. Iya. Oke, mantap lah Kang Hamid. Apple nanti yang ngejaga kebunnya mah, Pul. Jujur kita juga kemarin kesulitan tuh merawat 400 lubang tanam. Butuh ya kayaknya susah banget nih nyari orang buat ngejaga merawat. Karena Ardi waktu itu lagi ditugaskan bikin hidroponik di rumah pribadi Gubernur Banten, Oh, di rumah dinas Ardi. Gubernur Banten waktu itu. Hanjakal can wahujung saya sih nya. Makanya nanti beres dilantik bulan-bulan September Oktober kita kumpul, siap. Ayo, kita ayo, rencanakan, ayo. kita matangkan ya minimal di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilondra. Andi, Cilondra. ya. Garda Tani Muammar. Nah, ngajar gonal ini. Lain kelompok Oh, kelompoknya boleh. Terus sih maju gitu baik. Tapi terakhir nih. Terakhir ya boleh ya. Boleh. Terakhir. Mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan dari beberapa orang. Salah satunya adalah senior-senior yang paling tidak menitipkan amanat kemarin gitu. Muammar, ini tentu akan menjadi salah satu yang akan dipikirkan oleh Muammar ke depan. Apa yang Muammar pikirkan tentang potensi dimekarakannya Kabupaten Cilangkan. ya terlepas Cilangkahan ataupun nanti apa namanya yang jelas ini kan impian dari sejak lama begitu ya, termasuk mungkin kita adalah pernah melakukan itu dan menjadi pelaku itu. Artinya apa yang Muammar pikirkan tentang itu? Apakah itu suatu hal yang sangat mungkin atau gimana? Dikatakan mungkin atau tidak mungkin itu tergantung keberpihakan yang ada di sana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka suksesi pembangunan daerah, karena perlu tahu juga Kabupaten Lebak ini luasnya 35% daripada Provinsi Banten. Anggaran kita minim dan terbatas. Iya. Jika memang dirasa dinilai dengan adanya pemekaran itu bisa lebih menspesifikkan Mensejahterakan. lagi pembangunan yang ada, ya kenapa enggak? Iya. Ya tinggal kita pikir nih bagaimana caranya biar bisa. Betul. Baik itu pendekatan normatif ataupun pendekatan politis, ya artinya perlu extraordinary. Iya. Tapi artinya ketika ini sangat memungkinkan, siap menjadi garda terdepan ya? Harus dong. Harus. Kan orang selatan. Iya. Kan sudah Kita diberikan butuh mandat. komitmennya itu. Kita butuh komitmennya itu. Horas. Well. Oke. Para penonton semua dimanapun berada, kiranya
kita sudah masuk ke sesi akhir Iya. gitu ya di acara podcast ini. Dan saya ucapkan terima kasih ke Kang Muammar sudah hadir. Sama-sama, Ya, saya udah mohon diundang. maaf tidak dijamu dengan suasana yang wah seperti itu, apa adanya kita. tapi sekali lagi mimpi besar podcast Zona Merah ini adalah kita ingin dan berharap mudah-mudahan wadah ini, tempat ini, fasilitas ini bisa menjadi media untuk men-share, mempublikasi, berbagi informasi yang positif. Khususnya untuk wilayah selatan, umumnya sedunia. Amin. Iya, karena kan YouTube sedunia. Yang Begitu ya. penting, yang penting rekan-rekan Zona Merah fokus, Amin. konsisten dan komitmen. Amin. Tah eta. Dan terakhir kita minta support dan dukungannya ke depan agar Zona Merah ini tetap eksis. Ya ada terus begitu. Iya, siap. Oke, siap. Oke, siap. terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir dimanapun berada, khususnya yang di studio. Mudah-mudahan tidak kapok dan terus hadir di setiap acara podcast Zona Merah. Oke. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon. Zona Zona merah Merah milik kita. Well.